Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, murabbi arwahana wa ajsadana biqawli wa fi'li, habibana al-mahbub al-mujahid fi sabilillah Al-Habib Hasan ibn Ja'far ibn Umar bin Ja'far al-Saggaf, wa habibana al-mahbub al-Habib Abdullah ibn Ja'far ibn Umar bin Ja'far al-Saggaf, wa habibana al-mahbub al-Habib Qasim bin Ja'far bin Umar bin Ja'far al-Saggaf. Kita doakan guru-guru mulia kita panjang umur, sehat wal afiat. Allah kabulkan hajat dunia akhirat mereka, Allah jaga mereka dan seluruh keluarga besar mereka. Allah wafatkan mereka kelak semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama orang tua kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Amir Hamzah, Al-Mukarram wal Mukhtaram Ayahanda Kiai Haji Mahfuz Tayyib, para asatidz, para habaib yang lain yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu pun. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur mereka dalam sehat, taat, istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya Al-Faqir makmuman dengan guru-guru mulia kita bagaimana kita harus mencintai zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang jamaah haji kita sama ketahui ya, di media sosial, di berita-berita sudah mulai masuk ke kota suci Madinah dan juga kota suci Mekah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini ada kisah pada zaman Bani Umayyah, ada khalifah namanya Hisham ibn Abdul Malik. Hisham ibn Abdul Malik ini dia lagi pergi haji sama pasukannya. Dia ini khalifah Bani Umayyah yang ke-10 kalau tidak salah. Hisham ibn Abdul Malik dia lagi pergi haji, dia sampai di Baitullahil Haram Ka'bah al-Musyarrafah, dia tawaf. Berapa kali? 7 kali. Selesai tawaf, si Amir Malik Hisham bin Abdul Malik ini pengen mencium Hajar Aswad. Karena lagi musim haji, ramai desek-desekan, dia mencoba masuk ke dalam untuk mencium Hajar Aswad, nggak bisa-bisa. Dicoba nggak bisa lagi. Pas pampresnya udah jagain, nggak bisa juga. Akhirnya dia nebak, dia ngaso. Di mana? Di atas Bukit Sofa. Begitu dia lagi ngaso, enak-enak di atas Bukit Sofa, tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada seorang yang luar biasa, wajahnya bersinar, yang mempunyai wibawa luar biasa. Dan ketika sosok orang ini lewat ingin melaksanakan ibadah tawaf yang luar biasanya, semua jamaah haji yang ada saat itu membuka jalan untuk beliau sampai 7 putaran. Dan si Hisham bin Abdul Malik ini, si khalifah ini, Amir ini ngelihat dengan matanya sendiri sosok laki-laki ini mencium Hajar Aswad dan dijaga oleh orang-orang ketika itu. Ini kata khalifah, siapa ini dari kejauhan? Gua aja Amir nggak bisa masuk sebab orang desek-desekan. Malah ada sosok seorang yang berwibawa luar biasa diberi jalan oleh jamaah haji ketika itu, dia bisa nyium Hajar Aswad dengan enaknya. Tiba-tiba sosok laki-laki ini mendekat. Akhirnya ketika itu para pasukannya Ahlus Syam ketika itu bertanya kepada amirnya, ya Amir, engkau kenalkah orang ini? Ya Khalifah, engkau kenal nggak sama orang yang tadi?
Kita mau masuk nyium Hajar Aswad nggak bisa. Itu orang luar biasa, Bu. Dia ngeliat sebenarnya dalam hati dia tahu siapa sosok laki-laki ini. Akhirnya ada salah seorang penyair namanya Abu Firas Al-Farazdak. Abu Firas Al-Farazdak ini melihat sosok laki-laki tersebut luar biasa. Ketika dia tahu khalifahnya bilang Hisham ibn Abdul Malik ini nggak kenal sama itu orang, dia langsung marah. Di penyair nih, Al-Farazdak ini penyair pada zaman Bani Umayyah. Dia bilang sama khalifah, ya khalifah, engkau tidak tahu, engkau tidak kenal dengan fulan tersebut. Enggak, saya enggak kenal. Gengsi dia, gengsi. Tahu enggak gengsi? Tengsin. Dia khalifah tapi enggak bisa nyium Hajar Aswad. Tapi ini orang bisa nyium Hajar Aswad. Tengsin dia, kalah pamor. Dia belakang enggak tahu, enggak kenal saya siapa orang itu. Akhirnya Al-Farazdak berdiri di depan pasukan si khalifah tadi, bilang apa? Hadzal ladzi ta'rifuhu al-batha wa ta'duhu. Dia penyair nih. Wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Hadza huwa ibnu khairi ibadillahi kullihim. Hadza at-taqiyyun naqiyyut tahirul alam. Ya khalifah, engkau enggak tahu siapa dia? Dia merupakan cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di hatimu ada kebencian wahai khalifah? Hadzal ladzi ta'riful batha wa ta'tuhu. Orang ini berjalan saja, debu saja kenal sama beliau. Wal baitul lati wa wal bait ta'rifuhu. Baitul Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah kenal dengan beliau. Wal hillu wal haramu, tanah halal, tanah haram semua kenal dengan ahlul bait, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa ibnu khair khalqillahi kulli. Beliau ini merupakan cucu dari orang yang paling mulia di antara kita. Hadza taqiyyun naqiyyus tahiru al-alam. Beliau hidup dengan ketakwaan, kesucian, kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya khalifah. Apa di ujung syairnya itu hadirin? Allahu syarrafahu qidaman wa 'azzamahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan ahlul bait, keluarga Nabi kita Muhammad. Tadi disampaikan oleh guru mulia kita Habibana Qasim. Allah yang memuliakan mereka. Kenapa? Yajri bidzaka lahu fil lauhil qalam. Sebab nama mereka itu sudah tertulis di lauhil mahfuz. Kalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi saya enggak perlu nyebutin lagi, kul as'alukum al ajra ilal mawaddata fi qurba. Allah yang memuliakan mereka, Allah yang mensucikan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga daripada zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di akhir bait itu si Farazdak bilang, yang membuat si khalifah ini naik pitam. Apa kata si Farazdak? Dia bilang, hubbuhum dinun wa bu'duhum kufrun. Cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi kita Muhammad SAW merupakan bagian dari agama. Sebab itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa bughduhum, dan kebencian kepada mereka ada benih-benih kekafiran, kekufuran dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, langsung saja Ahlan Farazdak dipanggil, dipenjara, dipanggil sama Hisham bin Abdul Malik. Ya pas pampres masukin dia ke dalam penjara. Singkat cerita hadirin, si Farazdak ini Allah muliain. Ketika dia wafat, jasadnya harum. Ketika dia wafat, kuburnya dia harum oleh teman-temannya. Teman-temannya ada yang bermimpi bahwasanya dia disambut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya si khalifah, dia kena penyakit menular. Allah hinakan. Hati-hati. Sebagai penutup apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, faqala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang membuat sakit hati Allah dan Rasulnya. Banyak cara membuat sakit hati Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah dengan kita membenci dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'anahumullah fid dunya. Kontan hadirin, Allah bakal laknat mereka di mana? Di dunia.
belum sampai akhirat Allah sudah laknat mereka di dunia. Wa addalahum adzaban muhina, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan kami siapkan kepada mereka adzaban muhina, azab yang sangat menghinakan mereka. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk bersama dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan tuh dari orang-orang golongan-golongan yang ingin membenci dzurriyyah baginda Rasul, yang bilang dzurriyyah baginda Rasul munqati. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan kita di majelis guru-guru mulia kita, para habaib, para kiai, para asatid yang mengenalkan kita cinta kepada dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat kedua tangan kita, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ini doa yang diajarin oleh guru saya Pamanda Kiai Muhammad Zakwan. Beliau dapat dari Fadilatul Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Kata beliau apa? Jangan pernah terdetik dari hatimu kebencian sedikit aja, ragu aja sama dzurriyyah baginda Rasul. Jangan, apalagi sampai kita menghinakan dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.